Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi ini kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya SIB KK Likas, di mana pada minggu yang lalu kita juga telah mempelajari firman Tuhan dari suatu tema tentang akhir zaman bagian 2. Saya yakin dan percaya Anda sudah jelas tentang makna akhir zaman itu. Apakah Anda di pihak pre-millennium, di pihak post-millennium, atau di pihak amillennium? Yang penting, Anda mempunyai pendirian yang alkitabiah, bahwa akhir zaman itu akan berlaku, dan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya sebagai hakim bagi dunia dan memisahkan antara lalang dan juga gandum, atau antara domba dan juga kambing. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar sepertikan firman Tuhan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam buletin minggu yang saya petik dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-13, yang mengisahkan tentang hari Pentakosta. Dan memang benar, kita sekarang berada dalam situasi Pentakosta menurut kalender gereja. Untuk itu saudara sekalian, mari kita lihat firman Tuhan ini dan saya akan baca ayat demi ayat dan Anda memperhatikan Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirini, pendatang-pendatang dari Rom, baik orang Yahudi maupun pengganut agama Yahudi, orang Krita dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam dan melalui hidupnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum menghuraikan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua tunduk bersama dan berdoa di dalam hati masing-masing, dan saya memimpin kita dalam doa yang kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, bersyukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, di mana saat ini kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dari suatu tema yang telah kami hafal dan telah kami baca berulang kali, yakni Pentakosta. 2000 tahun yang lalu, sejarah ini telah berlaku dan telah dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus.
Dan ada banyak perkara yang berlaku, bahkan fenomena-fenomena yang menurut pendengar pada waktu itu merupakan hal-hal yang sangat luar biasa sekali. Dan kami tidak dapat pungkiri bahwa jika Allah bekerja, pasti pekerjaan itu membingungkan orang, tetapi pada akhirnya membuat orang terpanggil kepada Engkau untuk menjadi orang yang percaya. Fenomena yang berlaku sekitar sejarah Pentakosta memberikan impak yang positif, khususnya memperlihatkan kepada dunia ini apa yang Tuhan kerjakan dan apa pula yang akan berlaku di tengah-tengah pelayanan para murid-murid Tuhan Yesus sampai pada masa kini. Berikan kami pemahaman yang alkitabiah sehingga kami mengerti pekerjaan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu yang berbicara, hamba manusia biasa, jamah lidah, pikiran dan hati hamba, sehingga dalam menyampaikan firman-Mu, biarlah kebenaran Tuhan saja yang ditonjolkan, nama Tuhan diagungkan tinggi dan dipermuliakan, sehingga semua kami memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Jauhkan kami dari gangguan kuasa-kuasa kegelapan, tatkala kami belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar, karena semuanya ini kami pinta di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, dari pembacaan kita sebentar tadi, kita mendapati ada suatu fenomena yang berlaku di tengah-tengah pelayanan para murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Sebelum hari Pentakosta berlaku, keadaan murid-murid Tuhan Yesus sangat berbeza sekali. Di mana kita mendapati kronologi atau susunan sejarah pelayanan Tuhan Yesus memuatkan reaksi murid-murid Tuhan Yesus sendiri, di mana ketika mereka melihat Yesus ditangkap, Yesus disesah atau disengsarakan, mereka dihantui oleh ketakutan yang amat sangat, sehingga mereka melarikan diri. Sejarah mencatat ada yang menyangkal dan ada yang kembali kepada pekerjaan yang lama. Tetapi setelah Yesus bangkit dan setelah Yesus bertemu dengan mereka, mengajar mereka berulang kali, pada akhirnya mereka mengalami satu situasi yang sangat berbeza sekali. Di tengah-tengah pembacaan kita sebentar tadi, kita mendapati murid-murid Tuhan Yesus mengalami suatu perubahan yang sangat mendadak. Mendadak maksudnya luar biasa sekali, di mana mereka bukan saja berani tampil ke depan untuk bersaksi, tapi tiba-tiba mereka mengalami perubahan, suatu penguasaan, yaitu menguasai bahasa-bahasa dunia. Bahasa-bahasa dunia pada waktu itu, yang telah disebut sebentar tadi. Sehingga orang yang mendengar mereka berkata-kata, merasa heran sangat. Dan mereka heran bagaimana orang-orang ini boleh berbicara atau berkata-kata dalam bahasa mereka. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari sudut latar belakang teks yang telah kita baca sebentar tadi, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus berjanji akan menurunkan Roh Kudus, sebagaimana yang tercatat dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Dan Tuhan Yesus juga telah memerintahkan mereka supaya tidak meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun ke atas mereka. Ada suatu sebab. Sebabnya adalah Yesus ingin melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah pelayanan mereka. Nah, Tuhan Yesus telah menjanjikan Roh Kudus akan dicurahkan kepada orang-orang percaya, termasuklah murid-murid Tuhan Yesus. Dan pencurahan Roh Kudus ini menandakan karya Tuhan Yesus yang di dalam pribadi mereka, di mana Yesus melakukan pembaharuan kepada Yerusalem dan memungkinkan karya keselamatannya menjangkau sampai ke ujung dunia. Maksudnya ke seluruh dunia ini. Janji ini tergenapi ketika mereka berkumpul pada hari Pentakosta.
Oleh sebab itu, istilah Pentakosta kemudian digunakan oleh orang-orang Kristen sebagai peringatan atas turunnya Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Pentakosta merupakan istilah bahasa Yunani untuk menyebutkan salah satu perayaan dalam Perjanjian Lama, yaitu Hari Raya 7 Minggu, sebagaimana yang terdapat dalam Imamat pasal 23, ayat 15, hingga ayat yang ke-22, dan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Hari Raya ini jatuh pada hari ke-50 setelah Paskah. Paskah dalam Perjanjian Lama itu merayakan kasih Allah pada waktu melepaskan bangsa Israel keluar daripada Mesir. Itulah sebabnya disebut Pentakosta. Dalam bahasa Yunani itu disebut Pentekoste, yang berarti ke-50. Hari Raya Pentakosta merupakan satu dari 3 hari raya terpenting bagi orang Israel. Ya. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus hingga Pentakosta secara kronologis dapat dijelas atau dapat diterangkan seperti berikut. Sekurang-kurangnya ada 3 perkara. Yang pertama, Tuhan Yesus bangkit pada hari raya Paskah menurut Yahudi, sehingga hari kebangkitannya juga disebut sebagai Paskah oleh orang-orang Kristen. Yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri secara berulang kali selama 40 hari dan naik ke sorga. Dan yang ketiga, 10 hari sesudahnya, yaitu 50 hari sesudah Paskah, Roh Kudus dicurahkan. Jadi ada beberapa perkara-perkara yang terjadi, yakni tanda-tanda yang nyata dalam peristiwa Pentakosta. Dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi, tidak kurang daripada 3 tanda-tanda yang besar, yang juga merupakan tanda-tanda yang ajaib. Tanda ajaib yang menyertai peristiwa ataupun kejadian Pentakosta itu. Yang pertama, firman Tuhan berkata, saya ringkaskan, bunyi seperti tiupan angin keras. Bunyi seperti tiupan angin keras. Dan Anda dapat membayangkan bagaimana bunyi kalau angin keras itu melanda ataupun melalui tempat kediaman kita. Dan ada banyak ciri-ciri khas bunyi tiupan angin keras. Dan pada peristiwa itu, bunyi ini juga seperti demikian. Angin sebenarnya sering dikaitkan sebagai kewujudan Roh Allah. Kalau kita membaca firman Tuhan dalam sejarah Perjanjian Lama, contoh dalam 2 Samuel, pasal yang ke-22 ayat 16, Mazmur pasal ke-3 ayat yang ke-6, Yehezkiel pasal 37 ayat 9 hingga ayat yang 10, dan yang terdekat dalam zaman kita, Yohanes pasal 3 ayat 8. Angin yang mengeluarkan bunyi. Dan Pentakosta menceritakan kejadian itu. Dan Anda dapat bayangkan. Ya. Ini menjadi tanda bahwa Allah sedang menyelesaikan pembaharuan. Melakukan suatu pembaharuan. Dan murid-murid menanti, menunggu apa yang akan terjadi. Nah, tanda yang berikutnya adalah nyata lidah-lidah seperti nyala api. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, apakah lidah mempunyai api? Mana ada api pada lidah? Tapi peristiwa waktu itu menyatakan api yang menyerupai lidah-lidah. Bagaimana bentuknya? Saya gambarkan seperti pelita ini, jika kita tekan, seperti ini, lidah api. Bertebaran di atas ruangan ataupun situasi pada waktu itu. Api sering digambarkan sebagai lambang kehadiran Allah. Dan kalau sekiranya kita menelusuri sejarah orang Israel ketika mereka keluar daripada Mesir,
Allah mengumpulkan mereka di lembah Sinai atau Gunung Sinai waktu itu, kemudian memimpin orang Israel ini pada waktu siang hari, wujud kepribadian Allah dalam bentuk tiang awan. Di mana tiang awan itu pergi, disitulah umat Israel mengikuti tiang awan itu. Pada waktu malam, Allah wujud dalam bentuk tiang api. Jadi Allah lah yang menyinari dan menerangi kegelapan pada waktu itu dan menuntun orang Israel. Jadi api sering digambarkan sebagai lambang kehadiran Allah dan juga penyucian atau penghakiman. Lalu penampakan lidah-lidah seperti nyala api ini dapat diartikan sebagai kehadiran Allah yang kudus untuk berkomunikasi dengan umatnya dan menuntun mereka. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tanda yang ketiga pada hari Pentakosta itu adalah sesuatu yang menjadi perdebatan pendengar ataupun orang sekitar pada waktu itu. Murid-murid dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Apakah ini merupakan mujizat pendengaran atau mujizat berkata-kata? Kita telusuri apa yang berlaku, ya. Dalam Kisah pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-8 dituliskan bahwa orang-orang mendengar bahasa asal mereka yang dikatakan oleh murid-murid itu. Sementara itu, klausa atau frasa kata yang berbunyi seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, ayat yang keempat, menunjukkan murid-murid memang berkata-kata dalam bahasa yang asing bagi mereka. Itu bahasa manusia yang dapat dimengerti. Jadi ini merupakan mujizat pendengaran dan juga berkata-kata sekaligus. Perlu ditekankan bahwa bahasa-bahasa yang dimaksudkan dalam bagian ini sebenarnya merupakan bahasa manusia. Kalau istilah bahasa asing, itu bukan bahasa makhluk asing, tapi bahasa asing merujuk kepada bahasa manusia yang asing bagi mereka. Contoh, bahasa kita, bahasa Melayu, kalau kita pergi ke negara barat, kita akan mendengar bahasa yang lain daripada bahasa Melayu. Bahasa Inggris, bahasa lokal di situ atau bahasa tempatan, bahasa suku-suku dan sebagainya. Itu asing bagi mereka. Dan dalam konteks Pentakosta pun demikian juga. Murid-murid Tuhan Yesus berkata-kata dalam bahasa asing. Itu bukan bahasa mereka, tapi bahasa suku-suku yang ada di sekitar waktu itu. Padahal mereka tidak pernah belajar bahasa itu. Ini satu tanda keajaiban pada hari Pentakosta, seperti yang telah kita baca sebentar tadi. Dan bahasa ini sangat berbeda dengan bahasa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 itu, di mana Rasul Paulus merujuk kepada bahasa lidah yang tidak dimengerti oleh manusia. Dan pada Paulus itu adalah bahasa roh. Hari Pentakosta menonjolkan bahasa yang digunakan oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah bahasa manusia. Persoalan yang besar di sini adalah sejak bila murid-murid Tuhan Yesus belajar berkata-kata bahasa asing? Jawabnya tidak pernah. Tapi hari itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Allah menjanjikan kepada mereka lewat kata-kata Yesus, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun ke atas kamu. Ternyata bukan hanya kewujudan api dalam bentuk lidah-lidah api itu, kewujudan Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api waktu itu, tapi Tuhan ingin memberikan sesuatu yang di luar jangkaan mereka. Allah ingin bekerja dalam diri mereka. Yang pertama, mereka yang kurang mampu, tidak tahu berkomunikasi dengan orang yang di sekitar mereka dalam bahasa asing, itu merupakan keterbatasan bagi mereka. Nah,
Ada juga pemikiran yang berkata demikian, apakah murid-murid Tuhan Yesus belajar bahasa asing ini selama 33 tahun bersama dengan Tuhan Yesus? Jawabnya tidak. Yesus tidak pernah menggunakan bahasa-bahasa asing untuk mengajar murid-muridnya. Ia menggunakan bahasa-bahasa mereka sendiri, sehingga mereka boleh mengerti dan mereka boleh mempelajari dari sudut pemahaman mereka sendiri. Tapi mengapa pada hari Pentakosta murid-murid Tuhan Yesus tiba-tiba berbahasa asing? Nah, di sini jawabnya, Yesus telah menjanjikan kepada mereka bahwa Roh Kudus akan memberikan sesuatu, merubah bukan saja paradigma mereka, tapi juga kemahiran, skill mereka untuk menyampaikan firman Tuhan. Itulah janji Tuhan. Maka itu mukjizat ini menyatakan bahwa Allah mau melakukan sesuatu lain daripada apa yang Ia lakukan kepada masyarakat dalam konteks pembinaan Menara Babel. Kalau dalam konteks pembinaan Menara Babel dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 hingga 9, Allah melihat manusia sudah mulai mencoba kekuasaan Allah. Lalu mereka mendirikan suatu bangunan yang tinggi mencakar langit di bawah pimpinan orang yang pertama mengisytiharkan dirinya di dunia ini, namanya Raja Nimrod. Pada akhirnya dia mencoba Allah sendiri dengan kesombongan hatinya. Maka Allah menurunkan satu musibah kepada mereka, mencerai-beraikan mereka sesuai dengan bahasa masing-masing. Disitulah terjadi perpecahan bahasa. Allah menceraikan manusia dengan mengizinkan bahasa-bahasa menurut kelompok mereka terus. Maka manusia tercerai-berai karena kesombongan. Tapi dalam konteks Pentakosta, Allah menggunakan bahasa-bahasa asing yang berbeza ini untuk memanggil, mempersekutukan manusia dengan bahasa-bahasa bermula daripada hari Pentakosta itu. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks ini Allah mewujudkan bukan melalui satu bahasa tunggal yang saya katakan tadi, mempersekutukan orang, tapi melalui bahasa-bahasa yang berbeza. Allah mengumpulkan mereka. Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat menentukan bagi tersebarnya firman Tuhan atau Injil. Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang-orang percaya menjadikan mereka memiliki keberanian dan kekuatan dalam memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi atau di seluruh dunia. Sebab itulah kita melihat bahwa untuk merealisasikan misi Allah menjangkau dunia, Ia menggunakan bahasa. Tanda yang ketiga itu, Allah memberikan mereka kemahiran berbahasa. Sangat membahagiakan, bukan? Jika sekiranya kita yang tidak tahu berbahasa asing, tiba-tiba tahu bahasa asing. Saya masih ingat dahulu waktu saya pergi bersama dengan keluarga di Semenanjung, Malaysia. Lalu dari segi rupa atau fisikal kita ini menyerupai orang-orang China. Ketika sampai di Kuala Lumpur, mereka pikir saya orang Cina. Mereka tegur saya dalam bahasa Cina. Syukurlah saya tahu sedikit-sedikit. Ada yang berkata Chauan, Yehoma, saya katakan Hao. Wah, tahu juga sedikit-sedikit. Lalu mereka tertarik untuk terus berkata-kata dalam bahasa Cina. Saya langsung tidak tahu. Saya hentikan perbicaraan dengan Wopucha Tao, itu saja. Sudah sangat terbatas. Tapi hati kecil saya menyesal. Mengapa saya tidak tahu bahasa mereka? Ketika membaca kisah Pentakosta, betapa berbahagianya murid-murid Tuhan Yesus. Tiba-tiba tahu kemahiran berbahasa. Misi Tuhan, mau kita menyampaikan firman Tuhan yang dapat juga dimengerti oleh bangsa-bangsa yang lain. Ada suatu kisah yang benar-benar terjadi sekitar tahun 18
seorang pemuda yang bernama Cameron Townsend. Cameron Townsend mempunyai kerinduan untuk menjadi seorang tentara. Tapi akhirnya ia pergi ke Guatemala menjadi penjual Alkitab dalam bahasa Spanyol. Ketika dia datang di Guatemala menjual Alkitab dalam bahasa Spanyol, dia gagal. Anda tahu apa kegagalannya? Kebanyakan suku yang dia temui itu adalah suku Indian. Lalu dia dicabar oleh suku Indian ini dengan kata-kata yang singkat. Jika Allahmu pintar, mengapa dia tidak berkata-kata dalam bahasa kami? Mengapa pula dalam kitab ini berbahasa Spanyol? Nah, hal itu sangat menusuk hati Cameron Townsend. Dan memang benar, kenapa saya memberikan Alkitab dalam bahasa yang mereka tidak mengerti? Kemudian dia ditikam dengan kata-kata, jika Allahmu pintar, mengapa ia tidak berbicara dalam bahasa kami? Anda tahu apa yang berlaku selanjutnya? Cameron Townsend kembali ke tempat atau campnya, kemudian dia mengambil tekad. Selama 17 tahun sejarah mencatat dia belajar bahasa Indian. Sesudah belajar bahasa Indian, hasilnya ia menerjemah perjanjian baru dalam bahasa lokal itu. Dan bermulalah pelayanan yang disebut pelayanan Wycliffe Bible Translator. Kemudian ia menjadi suatu lembaga misi penterjemahan Alkitab. Nah, saudara sekalian, seandainya Cameron Townsend adalah salah satu daripada murid Tuhan Yesus, alangkah berbahagianya, ia langsung tahu bahasa asing. Tidak perlu belajar selama 17 tahun. Tapi keadaan yang ia tempuhi sebenarnya ini mengajar dia untuk menguasai bahasa-bahasa dalam merealisasikan misi Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh dunia. Hakikatnya, sampai pada tahun kini, masih ada, menurut sumber yang tepat, masih ada 2.000 bahasa dunia yang belum diterjemah. Injil belum diterjemah dalam bahasa mereka. Alkitab belum diterjemah dalam bahasa mereka. Masih terdapat 2.000 bahasa. Siapa yang mau menterjemah? Mungkin Anda, mungkin saya, mungkin rekan-rekan kita yang lain. Mungkin ada orang yang dipilih oleh Tuhan. Ataukah kita masih mau menunggu hari Pentakosta yang kedua? Apakah Tuhan terus melakukan Pentakosta dalam konteks yang pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 2? Apakah kita mau nunggu-nunggu Roh Kudus datang dalam bentuk nyala api? Jawabnya singkat. Cameron Townsend menempuhi semuanya ini, akhirnya ia bertekad untuk belajar. Roh Kudus telah memberikan kita kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk bergerak, kemampuan untuk berkata-kata. Malah, pada nyatanya, kebanyakan orang Kristen sekarang itu educated, mampu untuk belajar, tapi tidak mau belajar bahasa-bahasa. Ada dua situasi manusia, khususnya orang-orang Kristen, dalam gereja. Ada yang mau memberitakan firman Tuhan, tapi tidak mampu. Ada pula yang mampu memberitakan firman Tuhan, tapi tidak mau. Dua penyakit ini menghalang misi Tuhan. Tapi mari kita mengambil tekad untuk menjadi seperti Cameron Townsend. Ia dicabar dan akhirnya ia akur untuk belajar. Allah juga dapat memakai Anda seperti Cameron Townsend. Saya berdoa, siapalah tahu ada jemaat di SIB Kekelikas atau di gereja-gereja sekitar dimanapun Anda berada, mungkin salah satu pendengar khotbah ini adalah Anda terpanggil untuk menerjemahkan Alkitab
dalam bahasa-bahasa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasanya sendiri. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita telusuri firman Tuhan kembali dari konteks yang telah kita baca sebentar tadi, dari teks yang telah kita baca sebentar tadi. Kita beralih kepada makna teks ini. Setelah menelusuri peristiwa atau kronologi Pentakosta, maka akhirnya kita mengetahui makna teks. Inti penulisan kitab Kisah Para Rasul sebenarnya mengandungi dua perkara. Yang pertama, mengandungi penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus tentang Roh Kudus yang diberikan kepada para murid untuk menolong dan memperlengkapi mereka menjadi saksi Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Ini yang saya katakan tadi, Yesus atau Allah mempunyai misi untuk membawa berita tentang keselamatan kepada seluruh dunia melalui bahasa. Yang kedua, inti penulisan kitab Kisah Para Rasul ini adalah berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui dan bersama para murid telah membentuk sebuah persekutuan orang-orang percaya, yakni gereja. Kalau Anda terus membaca pelayanan para murid-murid Tuhan Yesus, dalam Kisah Para Rasul, kita dapat simpulkan, kitab Kisah Para Rasul ini bercerita tentang pekerjaan Roh Kudus melalui pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga terwujudlah bukan saja sinagog-sinagog, tapi gereja. Dan orang-orang Kristen yang pertama itu berkumpul, menyanyi memuji Tuhan, makan bersama, apa kepunyaan mereka adalah milik bersama, dan selalu mereka mengorbankan harta benda untuk pelayanan Tuhan Yesus. Bayangkan begitu bersemangatnya mereka menjadi murid Tuhan. Nah, saudara sekalian yang saya kasih sebentar dalam nama Tuhan Yesus, sebentar tadi telah saya jelaskan, hari Pentakosta itu dalam bahasa Yunani disebut Pentekoste, yaitu merujuk kepada hari ke-50. Bagi bangsa Yahudi, di hari ke-50 ini ada dua hal yang diperingati. Dalam konteks Perjanjian Lama, mereka memperingati hari raya atau pesta menuai gandum untuk mensyukuri berkat Allah dan pemeliharaannya kepada mereka. Yang kedua, dalam konteks Perjanjian Lama, mereka memperingati diturunkan Allah Taurat atau firman Tuhan yang diwahyukan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, bagian yang kedua berbicara tentang hal-hal yang berlaku dalam Perjanjian Baru, yaitu pertama, hari Pentakosta dirayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Sebagaimana yang saya katakan tadi, hari ini sebenarnya merujuk kepada bagaimana Allah melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah pelayanan para murid. Nah, yang kedua, masih dalam konteks Perjanjian Baru, sebagai tanda bahwa Allah terus hadir dan menyertai perjalanan hidup umat yang dikasihinya. Coba bayangkan, di mana ada perhimpunan yang menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti tentang pekerjaan Allah, di situ akan terjadi suatu pembaharuan. Tapi coba bayangkan pula, kalau persekutuan yang dihadiri tanpa dimengerti bahasanya, Anda hanya datang sebagai pendengar yang tidak tahu apa-apa, dan akhirnya pulang membawa sesuatu yang kosong belaka. Tetapi dua tanda atau dua hal yang telah kita sentuh sebentar tadi dalam konteks Perjanjian Baru adalah satu, pencurahan Roh Kudus, kedua, tanda bahwa Allah terus hadir dan menyertai perjalanan hidup umat yang dikasihinya. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita banyak menyentuh tentang Roh Kudus di hari Pentakosta. Sekarang kita perlu bertanya, apa tugas dan fungsi sebenarnya Roh Kudus dalam diri seorang yang percaya? Mari kita kontekstualisasikan message Pentakosta ini dalam konteks keberadaan hidup kita sekarang ini. Apa tugas dan fungsi Roh Kudus dalam diri orang percaya, Anda dan saya? Yang pertama, fungsi atau tugasnya, sebagaimana yang telah kita pelajari sebentar tadi, sebenarnya dengan singkat,
Roh Kudus menginsafi dunia atau manusia akan dosa-dosanya. Di mana Allah menggunakan alam pemikiran kita untuk menyadarkan atau menginsafi kita tentang keberadaan hidup kita, berkenankah atau tidak kepada Allah. Sehingga pada akhirnya kita mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik, dan kita bertaubat. Tidak ada jalan singkat. Untuk meninggalkan hidup yang lama, kita harus bertaubat. Bukan berubat, tapi bertaubat. Meninggalkan perbuatan yang lama, mengenakan hidup yang baru. Itulah hasil daripada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, fungsi atau tugas Roh Kudus dari apa yang telah kita pelajari tadi, ia mengingatkan kebenaran akan semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus, waktu melihat ia disesah, disengsarakan, yang mereka tahu adalah ketakutan, sehingga tidak menguasai. Mereka tidak mengingat kebenaran yang telah Yesus nyatakan. Tapi Roh Kudus mengingatkan kebenaran-kebenaran yang telah ditonjolkan oleh Tuhan Yesus kepada manusia, sehingga kita juga mengalaminya. Yang ketiga, Roh Kudus mengajar dan mengingatkan orang-orang percaya. Saya sangat senang sekali ada seorang rekan saya, seorang hamba Tuhan, yang dulu ia berteriak kepada saya, "Saniel," katanya, "kamu tahu kenapa saya tidak meninggalkan Tuhan? Kamu tahu kenapa saya terus mau membaca Alkitab?" Saya katakan, "Mengapa?" Dia berkata kepada saya, "Ada seorang guru yang tidak pernah meninggalkan saya." Saya tanya, "Siapa nama guru itu?" Roh Kudus. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan orang-orang percaya. Kita bersyukur kata-kata Roh Kudus mengajar dan mengingatkan orang-orang percaya sebenarnya adalah berbicara tentang kehidupan orang yang percaya yang tidak melarikan diri di hadirat Tuhan. Ia selalu mengingati kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan. Selalu mengingati apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Dan akhirnya menerapkannya dalam hidupnya. Tidak cukup hanya membaca, tapi kita harus mengingati, menguasai, mengalami kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Dan yang berikut, apakah fungsi atau tugas Roh Kudus dalam diri orang percaya? Ia menyadarkan orang percaya akan penghakiman yang akan datang. Pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang akhir zaman, bagian 1 dan bagian 2, dan kita tahu bahwa apakah pre-millennium, post-millennium, ataupun amillennium, di mana Anda memihak atau di pihak mana Anda berada, semuanya berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan semua orang akan terdedah atau melihat situasi yang nyata seperti yang dinubuatkan, dan akan dihakimi. Lalu sebelum hal ini berlaku, Roh Kudus menyadarkan manusia, khususnya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Roh Kudus menyadarkan manusia, kemudian akan penghakiman yang akan datang. Jika Anda mau supaya Anda diselamatkan, terlepas daripada penghakiman untuk dihakimi dan masuk ke dalam neraka, jangan sekali-kali pernah bosan dan meninggalkan Tuhan. Jangan sesekali meninggalkan imanmu kepada Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pekerjaan Roh Kudus dalam diri seorang ada kalanya secara spontan berlaku seperti Rasul Paulus. Anda masih menguasai kisah tentang pertobatan Paulus. Tiada seorang penginjil pun yang berhasil mentobatkan Paulus. Malah Paulus, nama asalnya itu adalah Saulus, ditakuti sekalipun oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi jika Allah bekerja, Roh Allah bekerja dalam hati seorang, sekeras manapun, ia akan lembut dan akan mengakui
keberadaannya di hadapan Tuhan. Saulus adalah orangnya. Tapi ada kalanya Roh Kudus bertindak atau bekerja memakan waktu, sehingga kita mungkin merasakan, mungkin Tuhan tidak mendengar doa saya. Sudah bertahun-tahun saya berdoa, tapi tidak ada hasilnya. Nah, akhirnya ini sangat menduga sekali iman kita. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya teringat suatu kisah sekitar tahun 1984 dahulu. Ketika itu saya adalah seorang penginjil di wadah Campus Crusade for Christ. Saya dan rekan-rekan diutus ke Tenom, suatu mukim yang kecil, yaitu mukim Malalap Tenom. Itu estate. Di situ kami menginjil, dan ada seorang yang sangat keras sekali. Saya harap orang ini mendengar khotbah ini, karena khotbah ini mengkonfirmasi bagaimana Allah bekerja dalam dirinya sendiri. Saya juga turut diberkati oleh orang ini. Masa itu kami memberitakan Injil, dia keras menolak firman Tuhan. Dia menunjuk kami dengan situasi yang agak kurang menyenangkan. Itu dulu. Ada pepatah mengatakan lain hulu, lain sekarang, lain hulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang. Dia sudah berubah. Nah, ketika itu pelayanan sudah tamat, tahun 84, dan saya sudah tidak ingat orang ini. Lalu selang beberapa waktu saya melayani di Labuan sekitar tahun 2009. 2009 dari tahun 1984. 25 tahun lamanya. Saya sudah lupa orang ini. Saya tidak ingat lagi orang ini. Tapi kata-kata saya tertanam dalam jiwanya. Dan itu bukan milik saya. Itu adalah firman Tuhan. Dan kami berdoa. Tiba-tiba orang ini telepon saya. 25 tahun kemudian dia telepon saya. Setelah saya sambut, saya tanya, siapa ini? Oh, pastor, kamu sudah lupa saya, katanya. Siapa kamu? Sayalah orang yang kamu injili tahun 84 yang lalu, dan saya menolak. Ketika saya menolak, dari itulah hati saya tidak tenang. Sebab kata-kata kamu yang kamu tinggalkan singkat itu, katanya. Tuhan mengasihi kamu, Tuhan tidak akan berhenti untuk memanggil kamu. Itulah kata-kata yang saya tinggalkan kepadanya. Dan rupanya sangat menusuk hatinya. Mohon maaf karena menyusah-nyusahkannya. Tapi Allah bekerja dalam hatinya. Dan dia berkata, kamu kenal siapa saya? Saya kata tidak. Sayalah, saya sebut namanya, kalau dia mengikuti ibadah pagi hari ini, diberkatilah engkau. Namanya Taikong. Istilah Taikong saja sudah menakutkan orang. Ini gangster yang keras sekali, yang ganas sekali. Tapi hati yang keras semanapun, Tuhan bekerja. Sayalah Taikong, katanya. Saya sekarang sudah terima Tuhan dan sudah dibaharui. Saya berusaha mencari kamu hanya untuk mengucapkan satu kata singkat. Terima kasih, puji Tuhan atas kesabaran kamu untuk memberitakan firman Tuhan dan menuntut hasilnya. 25 tahun baru terjawab. Nah, saudara sekalian, pekerjaan Roh Kudus tidak selalunya instan, tidak selalunya segera, tapi memakan waktu semata-mata untuk menguji kesabaran kita. Jangan pernah bosan ketika Anda bergumul tentang satu perkara. Berdoa sekian lama, jangan pernah bosan. Karena di tengah-tengah situasi itu, siapa tahu Tuhan sedang bekerja. Siapa tahu Tuhan sedang menguji. Siapa tahu Tuhan sedang memanggil. Terlalu menguji. Kita tempuhi segala sesuatu dengan hati yang sabar, dengan hati yang percaya bahwa Roh Kudus senantiasa bekerja. Puji Tuhan untuk firman Tuhan ini setelah merenungi Pentakosta yang sebenarnya. Roh Kudus bekerja. Mari kita tunduk bersama dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kami kasihi, dan yang tidak pernah meninggalkan kami sejak dahulu sampai sekarang ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu
yang benar, firman-Mu yang manis, firman-Mu yang mendidik kami, bahkan firman-Mu yang memberikan kami keyakinan. Dan kami percaya semuanya itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Pentakosta yang dialami oleh para murid 2000 tahun yang lalu merupakan peristiwa yang menyegarkan iman kami, di mana Engkau dapat melakukan sesuatu yang luar biasa terhadap perkara-perkara yang tidak kami kuasai sekalipun. Malah Tuhan bekerja menurut misi-Mu, dan Engkau akan merubah situasi menurut kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah pemberitaan ini, sehingga hati kami bukan saja dimotivasi, tapi kami terpanggil untuk terus merealisasikan misi Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Namun jamalah hati, pikiran kami bersama, juga bagi para pendengar khotbah online ini. Kami juga mendoakan untuk beberapa perkara apa yang berlaku di tengah-tengah jemaat kami, khususnya bagi keluarga besar mendiang Daulin baru-baru ini. Kami doakan supaya kuasa Roh Kudus menguasai hati mereka, adik-beradik, anak-beranak, sanak keluarga, supaya diberikan penghiburan dan pengharapan di dalam Dikau. Kami bersyukur Engkau telah memanggil mendiang Daulin, karena Tuhan mempunyai misi tertentu di balik perkara ini. Kami juga berdoa khususnya bagi keluarga mendiang Anti kepada Ibu yang telah kami dengar pada minggu ini, yaitu Anti kepada Masela berada di Tambunan. Tuhan, Engkau jamah setiap keluarga dan berikan penghiburan, pengharapan di dalam Dikau. Kami juga bersyukur atas pekerjaan-Mu. Engkau telah memberikan kekuatan kepada saudara kami, Deacon David Madutin, di mana sekarang ia berada di rumahnya, dan kami telah melawat dia melihat perubahan yang Tuhan telah lakukan dalam dirinya. Ia boleh berkata-kata, juga boleh bergerak walaupun tidak sesempurnanya. Kami doakan supaya Tuhan terus memberikan dia kekuatan, dan Tuhan menanam dalam hidupnya suatu visi sesuai dengan nazarnya kepadamu ya Bapa. Berkati juga istri dan anak-anaknya, juga bagi keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Haleluya, terpuji namamu. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi dasar ibadah kami pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan senantiasa, jemaat-Mu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, dan semua jemaat yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, dan salam PKPB. Consejo Frontliners. Frontliners. We love you all and God bless. Bye. Terima kasih Frontliners. Shalom, di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua petugas-petugas barisan hadapan, baik yang bekerja di hospital maupun yang bertugas sebagai penguat kuasa sepanjang tempo PKP ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pengorbanan kalian. Terima kasih Frontliners, Tuhan memberkati.